Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang kawan Diska. Berjumpa kembali dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Bersama Ilmilia di sini akan menemani kawan Diska semuanya, tentunya dengan informasi terkait kesehatan. Dan hari ini akan kita bahas salah satu topik kesehatan yang saat ini hangat diperbincangkan di tengah masyarakat, yakni tentang penyakit campak. Karena berdasarkan data terbaru hingga awal tahun 2026 ini, Indonesia menempati peringkat kedua dengan jumlah kasus campak yang cukup signifikan. Dan tren kenaikan kasus campak ini terjadi di berbagai daerah, dan Jawa Timur menjadi salah satu wilayah yang dalam hal ini ditetapkan sebagai statusnya waspada. Untuk itu hari ini akan kita bahas sebenarnya apa sih penyakit campak itu sendiri, bagaimana penyebarannya, dan bagaimana pencegahannya. Hari ini akan kita bahas bersama narasumber yang telah hadir di studio. Ada Dr. Niken Mafatiha Nafila. Selamat siang dokter. Selamat siang Mbak. Gimana nih dokter kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat walaupun di kondisi berpuasa. Tetap semangat dokter? Semangat. Masih semangat gitu ya. Oke, untuk kawan Diska semuanya yang telah join di IG Live kami di @promkes Kota Madiun, nantinya jika ada pertanyaan terkait materi yang kita bahas hari ini, bisa langsung ditulis di kolom komentar dan akan langsung dijawab oleh Dr. Nafila hari ini. Oke dokter, akan kita bahas hari ini tentang penyakit campak gitu dokter ya. Karena seperti yang kita tahu bersama bahwa akhir-akhir ini penyakit campak ini trennya ini kan meningkat gitu dokter ya. Sangat melonjak ya. Mungkin di beberapa daerah juga ditetapkan sebagai ada yang KLB gitu dokter ya. Mungkin bisa dijelaskan nih dokter untuk awal sebenarnya apa sih penyakit campak itu sendiri? Iya, sebenarnya dari penyakit campak itu sendiri itu ada banyak ya nama lainnya. Biasanya kita kenal sebagai orang awam tuh nyebutnya gabaken, terus juga nama lainnya ada measles, terus rubeola, dan juga morbili. Terus sebenarnya apa sih dari campak ini, maksudnya itu apa gitu? Jadi campak ini sendiri itu merupakan infeksi virus ya, infeksi virus akut yang disebabkan yaitu karena infeksi dari virus yang namanya morbillivirus gitu. Nah, dimana gejala-gejalanya itu ada banyak, pertama demam, terus batuk pilek, terus nantinya itu juga bisa muncul ruam-ruam kemerahan gitu. Dan penyakit ini tuh sangatlah menular gitu. Oke, sangat menular. Di garis bawahi ini penyakit campak ini ya, termasuk penyakit menular gitu dokter ya. Oke, kemudian penyebab sendiri dokter, penyebab terjadinya campak ini sebenarnya apa sih? Kalau penyebabnya itu dari infeksi virus ya, seperti yang saya tadi bilang. Jadi virus dari paramyxovirus atau lebih tepatnya itu morbillivirus, yang mana karena virus itu jadi nanti dia akan menyerang sistem imun. Nah, karena virus itu juga pasti nanti dia cepat untuk penularannya. Nah, untuk penularan dari campak ini sendiri itu penularannya sangatlah mudah. Jadi penularannya itu bisa dari droplet, yang mana droplet itu bisa dari ketika pasien campaknya itu bersin, terus bisa dari air liurnya atau ingusnya kayak gitu, terus ludahnya itu bisa. Jadi sangat gampang banget buat penyebarannya. Oke, jadi penyebaran campak ini melalui droplet gitu dokter ya, bisa droplet. Melalui air liur, ingus gitu ya, kemudian percikan ludah juga bisa. Bahkan ketika sharing makanan gitu dengan pasien yang sudah menderita campak, itu kita juga bisa tertular kalau pasien campaknya itu masih dalam fase yang infeksius gitu. Oke, jadi perlu diperhatikan gitu ya, karena cara penularannya ini sangat mudah sekali gitu dokter ya. Apakah ini yang menyebabkan karena penularannya sangat mudah sehingga terjadi tren kenaikan kasusnya ini signifikan gitu dokter? Iya betul. Oke, kemudian siapa saja sih dok yang rentan untuk terkena campak ini sendiri? Kalau siapa yang gampang banget untuk terkena campak itu orang-orang dengan imunitas yang rendah. Nah, orang yang dengan imunitas rendah itu siapa aja? Yang pertama itu pasti bayi, karena bayi itu dia imunitasnya kan belum berkembang dengan baik kayak gitu ya, masih rendah banget, yaitu bayi kurang dari 1 tahun, terus bahkan anak-anak yang kurang dari 5 tahun pun juga, terutama yang dia itu belum pernah terimunisasi, belum pernah dapat vaksin MR, itu sangatlah rentan sekali untuk terkena penyakit campak ini. Terus juga remaja dewasa pun juga bisa terkena, terlebih ketika dia itu sebelumnya vaksin MR-nya itu
belum lengkap gitu. Oke, jadi bukan hanya terjadi pada bayi gitu dokter ya, Iya. juga terjadi pada remaja dan dewasa. Jadi kita ini bisa terkena campak dokter? Bisa terkena. Bisa ya. Kemudian kalau misalkan sudah terkena campak, ini apa sih dok yang harus dilakukan gitu? Ya, kalau pertama yang harus dilakukan, kita harus, karena kita udah tahu nih kalau terkena campak, yang pastinya kita harus isolasi diri. Jadi jangan kok kita udah terkena campak terus kita main kemana-mana nih, kan kita bisa menularkan ke orang lain kayak gitu. Karena di 4 hari sebelum ruam muncul sampai 4 hari setelah ruam muncul itu adalah fase-fase paling infeksius. Jadi kita bersin aja itu bisa menulari yang orang lain kayak gitu. Terus selain itu pastinya kita harus makan makanan yang bergizi, karena pasien dengan campak ini itu gampang banget bisa dehidrasi kayak gitu, malnutrisi. Jadi kita harus pastikan asupan nutrisinya itu terpenuhi. Oke, jadi yang utama adalah ketika kita sudah tahu kondisi kita dalam keadaan dikatakan campak, berarti harus mengisolasikan diri gitu dokter ya. Tapi yang paling utama sebenarnya kita harus berobat. Yang pertama gitu ya. Kita ketika tahu kok demam, batuk, pilek berkepanjangan, terus ketika tingginya demam kok malah muncul ruam, kemerahan. Nah, harus segera ke vaskes terdekat gitu. Oke, jadi yang pertama memang harus memeriksakan diri dulu gitu dokter ya, tidak serta-merta diam diri di rumah langsung gitu ya. Yang pertama tetap harus mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan terdekat, ya ini mungkin bisa ke puskesmas gitu dokter ya, dan mematuhi apapun yang dikatakan oleh tenaga kesehatan gitu ya dokter ya. Oke. Kemudian nih dokter, untuk gejala tadi yang disebutkan di awal ini kan gejalanya kan mirip seperti flu atau batuk seperti biasa gitu dokter. Lalu yang membedakan gejala ini mungkin apa sih gejala khusus dari campak ini sendiri? Gitu. Oke. Kalau gejala khususnya ini kan seperti tadi yang awal-awal tuh sama persis kayak yang lainnya ya Mbak ya, ada batuk pilek, demam, tapi khusus pada campak ini ketika tingginya demam itu ruam itu mulai muncul. Jadi ruam itu munculnya mulai dari telinga, terus nanti dia merembet ke wajah, menyebar ke leher, badan, dan yang paling akhir itu kaki dan tangan. Jadi kaki sama tangan itu yang paling akhir dia terkena ruamnya kayak gitu. Terus yang paling khas juga itu sebenarnya ada yang namanya koplik spot gitu. Nah, apa nih, dok? Nah, koplik spot itu kita bisa lihatnya di dalam mulut. Jadi di dalam mulut, di bagian dalamnya, di mukosanya yang bagian ping-ping itu, di bagian belakang pipi itu nanti akan ada seperti bercak putih. Bercak putih pucat, terus ada kayak kebiruannya gitu. Ya hampir sama seperti sariawan gitulah. Tapi itu khas banget pada pasien campak kayak gitu, dia di belakang pipi. Oke, jadi gejalanya yang munculnya ruam ini dimulai dari anggota tubuh yang atas, dokter? Iya, dari belakang telinga dulu, terus dia menyebar ke yang lain. Menyebar ke yang lain gitu ya. Dan untuk yang bercak tadi, memang diketahui yang bisa mengetahuinya adalah tenaga kesehatan gitu, dokter ya, dilihatnya gitu Iya, ya. karena banyak banget kan bercak-bercak itu, bisa ada bercak varicella atau cacar air, bisa bercak karena campak. Jadi berbeda-beda tiap bentuknya gitu. Oke, jadi jangan self diagnose sendiri gitu dokter ya, tetap harus datang ke puskesmas gitu ya untuk diketahui sebenarnya sakitnya ini apa gitu ya. Oke, kemudian perjalanan penyakit dari penyakit campak ini sendiri seperti apa sih dok? Oke, jadi untuk perjalanannya sendiri tuh sebenarnya ada 3 stadium ya Mbak ya. Yang pertama itu ada yang namanya stadium prodromal, atau itu pas lagi banyaknya gejala. Jadi selama awal-awal sekitar 2-4 hari itu bakal pasien yang dengan campak itu dia akan merasakan demam, batuk pilek, bahkan kadang tuh disertai dengan matanya itu berair atau kemerahan yang kita sering bilang itu konjungtivitis gitu. Terus juga khasnya di yang stadium ini tuh muncul yang namanya bercak koplik yang tadi ada di belakang plak pipi. gitu ya. Nah, itu yang mana virusnya itu mulai berkembang gitu. Terus selanjutnya di yang stadium kedua, di stadium kedua tuh ada yang namanya stadium erupsi. Namanya aja erupsi. Jadi mulailah muncul ruam-ruam kemerahan di tubuh yang mulai dari belakang telinga, terus ke wajah, ke leher, badan, dan yang terakhir ke ekstremitas atau ke kaki dan tangan gitu. Oke. Terus itu biasanya kalau
ruam-ruamnya itu dia lebih ke merah kegelapan gitu ya, terus juga terabanya kasar. Oke. Terus untuk yang ketiga itu ada yang namanya stadium konvalesen atau stadium penyembuhan. Jadi nanti ruam itu yang tadi muncul itu sebenarnya ketika ruam muncul itu virusnya itu udah mulai melemah gitu. Jadi udah mulai pembersihan lah. Jadi di stadium yang konvalesen ini dia ruamnya mulai nggak ada, mulai menghilang kayak gitu. Tapi untuk benar-benar menghilangnya itu perkiraan 1-2 minggu. Oke, jadi ada 3 stadium gitu Iya. dokter ya untuk penyakit campak sendiri itu ya. Kalau stadium yang terakhir berarti bisa dikatakan stadium penyembuhan itu dokter? Iya. Oke. Itu jadi udah sembuhnya gitu. Tinggal kita penyembuhan diri dari virus itu. Oke, kalau misalkan penyakit campak sendiri diketahuinya pada stadium prodromal tadi yang ya, apakah ini juga akan lanjut ke stadium erupsi atau enggak nih dok? Kalau sudah diobati dari stadium awal tadi? Bisa, tetap bisa gitu ya. Sebenarnya itu tergantung dari imun. Jadi kalau semisal imunnya kuat, bisa aja dia berhenti di prodromal, maksudnya tidak sampai muncul ruam-ruam seperti itu. Tapi kebanyakan karena ini banyaknya di bayi dan anak-anak juga, jadi karena biasanya ya mbak ya, karena kan cuma batuk pilek, demam gitu aja kan di stadium prodromal. Jadi biasanya orang tuanya ketika datang ke vaskes, kita kan juga belum tahu nih kalau ini mengarah ke campak gitu. Kita ngiranya juga seperti batuk pilek biasa gitu. Tapi ketika nantinya mulai muncul merah-merah kayak gitu, baru tahu oh ini sepertinya mengarah ke campak gitu. Jadi diketahuinya pada saat sudah muncul. Iya. Kebanyakan itu kita mulai mengetahuinya ketika ruam-ruamnya itu udah mulai muncul. Karena kadang juga orang tua tuh juga tidak terlalu melihat ya di dalam mulut tuh apakah ada koplik spot atau enggak gitu. Oke, jadi tetap ya yang diketahuinya campak atau tidak ini pada stadium yang kedua tadi, ketika sudah muncul ruam itu tadi ya dokter ya. Oke, kemudian untuk cara penanganan penyakit campak sendiri ini seperti apa sih dok? Kalau dari penanganannya sendiri, karena ini kan penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Untuk penyakit yang disebabkan oleh virus sendiri itu sebenarnya self-limiting disease atau dia bisa sembuh sendiri. Tapi kembali lagi ke penyakit ini itu nanti tergantung imun. Jadi kalau imunnya dia tuh jelek, itu nanti dia bisa gejala yang ditimbulkan semakin parah atau bahkan dia bisa mengakibatkan beberapa komplikasi gitu sampai ke organ yang lain. Jadi yang paling utama sebenarnya kita terapi sesuai dari gejalanya. Yang pertama tadi kan ada gejala seperti demam. Nah, demam itu kita bisa berikan untuk obat penurun panas karena tidak memungkiri ketika demam itu tinggi banget gitu, itu bisa menyebabkan anak itu dia mengalami kejang gitu. Jadi kita kan harus mencegah terjadinya kejang itu dengan cara kita memberikan penurun panas gitu. Terus ada gejala juga batuk pilek, berarti kita kasih obat untuk batuk pileknya. Terus ada kemerahan pada mata, itu juga bisa kita kasih tetes mata. Tapi ini nggak boleh diobati sendiri loh ya. Nanti beli obatnya di warung gitu dong, nggak boleh nggak gitu boleh ya. Karena walaupun kayak cuma sebatas kemerahan di mata itu obatnya juga beda. Harus dengan resep dokter tentunya. Tetes mata itu pun ada banyak gitu. Jadi kita nggak bisa asal mau tetes mata itu dong. Nah nanti jadinya malah nggak sembuh, malah ke yang lain gitu. Terus juga harus makan minum juga kebutuhan cairannya harus tercukupi. Itu yang pertama. Terus nanti kalau semisal ternyata gejalanya itu sampai parah, bahkan bisa sampai komplikasi. Bisa komplikasinya itu tadi ke mata yang konjungtivitis, bisa sampai ke telinga yang mana bisa menjadi otitis media, atau bahkan parahnya itu bisa sampai mengenai radang di otak kayak gitu. Nah, beberapa komplikasi ini itu ada yang membutuhkan obat lebih lanjut seperti antibiotik dan yang lainnya gitu.
Oke, jadi penanganannya disesuaikan dengan kondisi pasien ya dokter ya. Kalau misalkan sakitnya mungkin demam, diare, kemudian ada tadi konjungtivitis ya dokter ya. Iya. Berarti disesuaikan obatnya seperti itu dokter Iya, ya. betul. Jadi kita lihat apakah ada komplikasi atau tidak seperti itu. Dan yang paling utama kita harus memberikan tambahan suplemen vitamin A sih. Oh gitu ya. Kenapa nih dok? Ya, jadi karena untuk suplemen vitamin A ini sendiri sebenarnya tidak mengobati ya Mbak ya, jadi nggak mengobati penyakit campaknya, tapi vitamin A ini dia mengurangi gejala-gejala yang nantinya akan disebabkan oleh penyakit campak itu. Jadi biar gejalanya itu nggak terlalu parah gitu, nggak sampai komplikasi. Jadi kita harus memberikan vitamin A ini, yang mana dosisnya tiap usia itu juga beda-beda. Apalagi kalau pada anak tersebut ada malnutrisi atau gizi buruk, itu juga beda lagi buat dosis vitamin A-nya. Oke, gitu ya. Untuk kalian diskus semuanya penting sekali nih ya untuk dicatat gitu ya apa yang dikatakan dokter Nafila hari ini. Oke, kemudian nih dok, tadi disebutkan kalau campak ini juga nantinya kalau misalkan tidak segera diobati ini akan menimbulkan komplikasi ke organ yang lain. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih dok seperti apa saja penyakitnya gitu. Kalau komplikasi ke organ yang lain yaitu bisa ke beberapa organ. Contohnya yang paling dia bisa terkena itu ada mata yang tadi konjungtivitis, lalu telinga itu dia juga bisa terkena, itu bisa otitis media gitu, jadi ada radang di telinganya gitu. Terus dia juga bisa karena kan ada demam, batuk pilek, bisa aja anak itu seperti makannya aja susah gitu, udah nggak nafsu makan, itu bisa membuat malnutrisi, dehidrasi gitu. Terus yang paling parah itu bisa membuat radang di otaknya atau ensefalitis. Kadang tuh bisa pasiennya demam tinggi sampai kejang-kejang gitu ya. Oke, jadi tetap harus segera datang ke puskesmas kalau misalkan sudah dirasa badannya ini ada sesuatu yang salah gitu dokter ya, ada demam, kemudian tadi tiba-tiba ada ruam gitu ya, jangan didiamkan gitu dokter sampai menunggu gejala yang lain muncul gitu ya. Oke, kemudian pencegahannya sendiri ini seperti apa sih dok? Kalau pencegahannya sendiri yang paling utama kita bisa dengan melengkapi imunisasi. Jadi untuk campak ini sendiri ada imunisasinya yaitu imunisasi MR atau measles rubella gitu ya. Dan ini juga gratis dari pemerintah. Jadi kita harus memanfaatkan dong. Kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, untuk imunisasi ini yang dosis pertama itu kita dapatkan ketika anak itu berusia 9 bulan ya. Jadi itu dosis yang pertama. Ketika usia 9 bulan. Iya. Terus nggak cuma berhenti di situ aja, ada dosis-dosis yang lain. Jadi dosis kedua itu, ada dosis boosternya, yaitu ketika usianya itu 18 bulan. Terus yang terakhir itu ada di usia 5 sampai 7 tahun atau pas anak SD kayak gitu baru masuk sekolah kadang kan dapet. Pada saat bias itu ya dokter ya. Betul. Oke, jadi ada 3 kali tahapan gitu dokter untuk mendapatkan vaksin ya. Ada yang usia 9 bulan, kemudian pada saat usia 18 bulan, kemudian pada saat anak mulai masuk sekolah, masuk SD tadi ya. Oke, jadi tidak langsung diberikan pada saat bayi ini keluar ya dokter ya. Ada bulan-bulannya ya dokter ya. Ada bulan-bulannya. Oke, ini wajib juga dicatat gitu ya untuk orang tua semuanya ya. Untuk anaknya dipastikan dilihat lagi di buku KIA-nya gitu dokter ya. Betul. Oh, sudah vaksin apa belum gitu ya. Kalau misalkan terlewatkan gitu dokter, terlewatkan untuk melakukan imunisasi ini, apakah bisa menyusul gitu dokter? Bisa. Jadi kalau ini terlebih kan ini lagi marak-maraknya ya, meningkat lagi campak ini. Nah, ini dari IDAI sendiri atau Ikatan Dokter Anak Indonesia itu menyarankan bagi anak yang usianya itu kurang dari 15 tahun yang dia belum mendapatkan vaksin campak atau ulangan, dia bisa diberikan namanya vaksin kejar atau catch up vaksin MR gitu. Jadi langsung aja ke vaskes terdekat gitu. Oke, jadi bisa diberikan gitu dokter ya. Jarang takut kalau misalkan wis terlambat gitu. Nggak ada kata terlambat gitu dokter ya. Harus segera datang ke puskesmas atau ke posyandu terdekat gitu. Oke. Kemudian dok, kalau misalkan sudah melakukan imunisasi MR ini, apakah masih bisa terkena campak gitu dok? Ada kemungkinan gitu. Ada kemungkinan. Jadi, ya, tetap yang namanya vaksin itu sebenarnya
untuk meminimalisir gejala-gejala yang nanti ditimbulkan dari penyakit itu. Jadi nggak sepenuhnya habis vaksin kita terbebas dari penyakit itu, nggak seperti itu. Ada kemungkinan kita tetap terkena, tapi dengan kondisi ketika kita terkena penyakit itu, gejala yang muncul itu akan lebih calm gitu. Jadi nggak bakal separah kalau orang tanpa vaksin gitu. Dan juga kalau orang dengan vaksin, udah vaksin sebelumnya, itu kemungkinan juga tidak akan mendapatkan komplikasi-komplikasi yang sampai ke organ lain gitu. Karena dari efikasi vaksin campak sendiri, ini setelah dilakukan penelitian bahwa itu 90% bisa mengurangi gejala-gejala dan juga mencegah dari penyakit campak itu sendiri. Oke, jadi kemungkinan untuk terkena ini ada, cuma gejala yang ditimbulkan ini lebih ringan gitu ya. Jadi tidak parah gitu ya kalau kita tidak mendapatkan vaksin itu sendiri gitu. Jadi dalam tubuhnya sudah ada tentara yang membentengi gitu dokter ya dari penyakit campak itu sendiri. Oke, kemudian nih dok, saat ini kan mungkin banyak ya tantangannya di puskesmas sendiri gitu ya dokter. Banyak mungkin orang tua yang menolak anaknya diberikan vaksin MR. Ini gimana nih dok tanggapannya? Ya kalau harusnya tuh tetap divaksin ya, karena beberapa orang tua itu ada yang takut anaknya kalau divaksin nanti jadi demam-demam lah atau apalah. Memang nggak memungkiri sebenarnya ada beberapa vaksin yang memang efek sampingnya itu dia akan demam setelah dikasih vaksin, tapi kita juga memberikan obat untuk penurun panasnya kayak gitu. Malah kalau semisal kita tidak mengasihkan imunisasi atau vaksin kepada anaknya, itu nanti dia akan mudah terkena penyakit-penyakit, bukan cuma campak aja, tapi penyakit yang lain pun dia akan gampang tertular gitu, dan nantinya gejalanya itu juga akan semakin parah gitu tanpa vaksin. Oke, kemudian dok, mungkin alasan saat orang tua tidak mau melakukan vaksin pada anaknya ini adalah informasi-informasi di luar sana yang menyebutkan kalau vaksin ini bisa menyebabkan autis. Ini sebenarnya mitos atau fakta? Mitos Banget gitu ya. Mitos mungkin penjelasannya banget, gimana nih dok? Kan beberapa tahun yang lalu atau waktu yang lalu mungkin beredar info-info bahwa imunisasi itu bisa membuat autis karena ada kandungannya itu ada etil merkurinya kayak gitu ya. Itu sebenarnya kandungan yang ada di vaksin itu sendiri juga sangatlah kecil, jadi nggak ada kemungkinan untuk mengarah menyebabkan autis gitu. Jadi dari WHO sendiri pun juga udah melihat kandungan yang di dalam vaksin itu apa aja, dan kandungan yang di sana itu udah nggak ada mengarah untuk menyebabkan autis gitu. Jadi itu sangatlah mitos, karena dari autis sendiri itu mohon maaf dikarenakan bisa karena keturunan atau genetik gitu. Oh gitu ya, jadi tidak ada hubungannya dengan vaksin campak itu sendiri. Iya, betul, gitu nggak ya ada sama sekali. Oke, kemudian kalau ada juga informasi yang menyebutkan kalau agama ini melarang adanya imunisasi, ini gimana nih dok? Kalau ini juga mitos ya, karena sekarang dari MUI sendiri itu juga sudah memberikan fatwanya bahwa untuk imunisasi ini sendiri itu mubah atau boleh gitu ya. Terlebih ketika terjadi KLB seperti saat ini yang gampang terjadinya penularan, itu bukan lagi mubah tapi wajib untuk dilakukannya imunisasi. Mungkin beberapa kalangan itu merasa bahwa bahan-bahan yang ada di vaksin itu haram gitu ya. Jadi karena haram itu kita nggak boleh kita ikut serta, berarti vaksin ini haram dong. Bukan seperti itu. Sesuatu yang haram itu bisa berubah menjadi halal apabila dalam suatu keadaan darurat seperti itu, apalagi untuk kesehatan. Oke, jadi bisa dipastikan kalau imunisasi ini sudah difatwakan oleh MUI, boleh dijalankan sesuai dengan agama gitu ya. Jadi tidak haram lagi gitu dokter ya. Dan kalau ada informasi juga yang menyebutkan kalau vaksin ini menyebabkan autis, ini mitos besar banget. Hoax gitu dokter ya. Betul. Oke, jadi tidak ada lagi alasan dari orang tua untuk tidak melakukan imunisasi MR pada bayinya gitu dokter ya. Oke, kemudian nih dok,
tadi kan disebutkan ya dokter, kalau seseorang sudah terkena campak, ini kan harus mengisolasikan dirinya, gitu ya. Kemudian gimana sih dok tipsnya ini ya? Ini kan menjelang lebaran gitu dokter ya. Apalagi untuk ibu-ibu mungkin yang saat ini takut nih ya untuk ketemu atau bayinya ini tertular. Ini tipsnya apa nih dok biar bisa menjaga kesehatannya gitu? Jadi ini kan bentar lagi lebaran nih, pasti kalau lebaran gitu ketemu saudara-saudara banyak, ketika melihat bayi kecil yang lucu pasti kayak rasanya pengen betul, pengen ditol-tol pipinya, betul. Jadi buat para remaja-remaja, dewasa-dewasa, ibu-ibu, saudara-saudara semua, kalau ketemu sama anak kecil yang lucu, walaupun lucu, tolong jangan ditoel-toel, jangan dicium-cium sembarangan, karena kita nggak tahu tangan kita habis megang apa gitu. Walaupun kayak rasanya kita nggak habis megang apa-apa tuh, habis cuci tangan, tapi bisa aja habis kita cuci tangan kita pegang HP, padahal HP kita kan bisa aja dia ada virus yang ada gitu di sana. Itu bisa juga menyebabkan berbagai penyakit di bayi gitu, karena imunitasnya itu belum terbentuk dengan sempurna. Terus juga dari ibu sendiri, orang tuanya anak juga langsung aja bilang ke saudaranya untuk kalau bisa jangan dipegang-pegang gitu. Oke, dan jangan baper gitu ya yang dikasih tahu gitu dokter ya. Kadang nih kalau misalkan ada ibu-ibu yang ngasih tahu jangan dulu dicium, dipegang, nih pasti nanti lagi anaknya gak oleh didemek wong. Ini kan sesuatu hal yang harusnya bisa dipahami gitu ya dokter ya. Dari segi kesehatan pun juga sebenarnya jangan sembarangan untuk menyentuh anak, apalagi anak bayi gitu, dokter ya. Oke, kemudian dok mungkin terakhir nih dok, pesan yang ingin disampaikan kepada kawan Diska semuanya yang telah menyimak materi kita hari ini. Ya, jadi karena sekarang tren dari campak ini lagi tinggi-tingginya ya, dan juga di Madiun Kota ini kayaknya sudah ada beberapa yang suspek bahkan terkonfirmasi campak gitu. Jadi dari teman-teman semuanya bisa berhati-hati apabila ada keluhan seperti batuk pilek, demam, lalu juga kemerahan pada mata, atau nanti ada ruam-ruam yang muncul, bisa langsung segera ke vaskes terdekat gitu. Jadi jangan menunggu sampai gejalanya itu numpuk sampai banyak baru datang ke vaskes gitu. Jadi kita meminimalisir terjadinya komplikasi dengan berobat terlebih dahulu. Lebih baik mencegah daripada kita terkena komplikasinya. Lebih baik mencegah daripada mengobati gitu dokter ya. Jangan tunggu sampai gejala itu muncul. Betul. Oke, terima kasih dokter Nafila atas materi yang telah disampaikan hari ini. Next kita mungkin bisa ngobrol dengan materi yang lebih menarik lagi dok. Iya, siap. Oke, untuk kawan Diska semuanya jangan lupa untuk follow kami di @promkes_kota_madiun dan subscribe channel YouTube kami di kawan Diska 5145. Ilmilia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.